Perkenalkan, nama saya Nila Putri Fitya Farita Aryadi, nomor absen 29 dari kelas 12 IPS 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan permasalahan sosial hikikomori yang banyak diderita remaja Jepang. Pada dasarnya, Jepang merupakan negara yang maju yang tentunya memiliki sistem pendidikan dengan berbagai macam persaingan yang mulai dibiasakan sejak dini. Tetapi, di balik dari kemajuan teknologi dan budaya yang ada, tentunya ada berbagai macam masalah dan kasus sosial. Salah satu masalah sosial tersebut adalah hikikomori. Hikikomori merupakan suatu kondisi di mana seseorang memutuskan hubungannya antara dirinya sendiri dengan masyarakat sosial. Ketika mereka sudah memutuskan hubungannya dengan masyarakat sosial, mereka cenderung mengurung diri mereka di dalam kamar. Hikikomori dapat didefinisikan sebagai orang yang mengurung diri di kamar mereka selama lebih dari 6 bulan dan hanya berkomunikasi terhadap anggota keluarganya. Hikikomori bisa menyerang remaja laki-laki maupun perempuan, tetapi kebanyakan selalu menyerang laki-laki muda. Hikikomori juga tidak dapat memiliki teman dan jelas terisolasi dari masyarakat walaupun mereka jelas hidup di antara masyarakat luas. Pada September tahun 2016, kantor kabinet Jepang merilis jumlah hikikomori di Jepang sekitar 540.000 orang berusia 15 sampai 39 tahun dan ada sekitar 613.000 orang berusia 40 sampai 64 tahun. Pada tahun 2019 ada sekitar 1,15 juta hikikomori yang 35%-nya sudah mengurung diri selama 7 tahun atau lebih. Dan juga ada sekitar 2 juta orang tua yang tinggal bersama anaknya yang hikikomori dan menghidupinya selama puluhan tahun. Hikikomori bukan suatu masalah sosial yang dapat dibiarkan begitu saja. Melihat banyaknya jumlah yang sudah diliris oleh kantor kabinet Jepang, terlihat jelas bahwa semakin tahun semakin meningkatnya jumlah hikikomori ini. Di samping itu juga masih banyak yang belum terdata oleh kantor kabinet Jepang. Dengan semakin meningkatnya jumlah hikikomori, tentunya akan mengakibatkan masalah sosial lain seperti meningkatnya jumlah moishakai dan semakin menurunnya tingkat kelahiran. Hikikomori secara individu, mereka merasakan rasa malu yang amat sangat karena tidak dapat memiliki pekerjaan seperti orang pada umumnya. Mereka juga merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk memiliki kebahagiaan. Kebanyakan dari mereka merasa telah mengkhianati harapan orang tuanya. Mereka juga menghadapi masalah internal di diri mereka yang terus-menerus membentuk ketakutan atas kegagalan mereka. Terdapat sebuah grup atau dapat dibilang suatu komunitas yang menyewakan jasa rental sister dan tujuannya untuk membantu para hikikomori ini agar keluar dari kamarnya dan kembali ke masyarakat. Seorang hikikomori yang bernama Kenta mengurung dirinya di dalam kamar dikarenakan dia dibully di sekolahnya karena memiliki suara tinggi seperti wanita. Kenta juga menggunakan jasa rental sister karena sudah merasa tidak ingin mengurung diri di dalam kamar terus-menerus. Dia membayar ratusan hingga ribuan yen untuk jasa rental sister tersebut. Kenta selama mengurung dirinya di kamar benar-benar seperti orang yang kehilangan arah dan menjadi benalu bagi keluarganya. Bahkan dia pernah melakukan kekerasan kepada orang tuanya. Tapi sejak dia menyewa rental sister, dia bisa keluar makan bersama dan keluar untuk jalan-jalan bersama. Yang kedua ada New Start Dormitory, merupakan suatu solusi lanjutan dari para hikikomori yang merasa sudah siap dan bisa untuk keluar dari kamarnya, tetapi masih belum siap untuk kembali ke masyarakat. New Start Dormitory adalah tempat yang disewakan untuk para hikikomori. Di sana, mereka harus bekerja dan bersosialisasi dengan sesamanya, serta melakukan kegiatan amal secara sukarela yang tentunya diorganisir oleh staf dan pemilik New Start Dormitory.
Dikatakan oleh video tersebut bahwa mereka para hikikomori juga dilarang untuk bermain video game di kamarnya dan harus selalu melakukan berbagai macam kegiatan bersama. Sudah ada sekitar 2.000 orang yang tinggal di New Start Dormitory. Sekitar 80% dari 2.000 orang tersebut sudah bisa kembali ke masyarakat dan hidup seperti sedia kala. Dapat disimpulkan bahwa hikikomori bukanlah jenis gangguan jiwa ataupun penyakit mental. Tidak ada obat maupun perawatan yang dapat diberikan terhadap kondisi yang mereka hadapi. Beberapa hanya bisa melihat dan mengawasi bagaimana hikikomori akan berubah menjadi lebih baik. Perubahan gaya hidup dan penuaan populasi jangka panjang berdampak besar pada masalah yang berkaitan dengan para petani ini, dan situasinya menjadi jauh lebih rumit daripada yang bisa kita bayangkan sebelumnya. Sementara itu, kapasitas masyarakat untuk membangun sistem dan merawat mereka yang terkena dampak gagal mengimbangi perubahan situasi. Selama beberapa tahun terakhir ini, sudah mulai banyak lembaga dan suatu komunitas yang melakukan dan menyediakan sebuah jasa untuk para hikikomori seperti rental sister dan New Start Dormitory. Hikikomori sendiri mulai beraktivitas dan memulai beberapa bantuan melalui internet. Tentu untuk keluar dari masalah sosial hikikomori ini memakan waktu yang banyak. Orang yang mengurung di kamarnya juga memiliki kualifikasi yang sangat baik di masyarakat. Masalahnya, hanya karena mereka memandang masyarakat adalah suatu hal yang sangat jauh dan sulit untuk dicapai. Satu-satunya jalan bagi mereka untuk maju adalah mencari berbagai kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi.